Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Adiaksa dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan kami Jackpot, Jaksa Podcast Kejaksaan Negeri Luwu Utara. Hari ini kita bertemu dalam episode kedua, masih bersama dengan Kasipidum Kejaksaan Negeri Luwu Utara, Muhid Nur. Betul. Yang tiap hari mengurusi masalah orang. Oke, Pak Kasipidum, hari ini kita mau ngebahas apa? Kita akan bahas tentang apakah kita sudah siap ikut dalam pencanangan dan penilaian Persiapan mengikuti penilaian zona integritas WBK dan WBBM. WBBM. Nah, Kejaksaan Negeri Luwu Utara ikut dong berpartisipasi dalam penilaian zona integritas WBK ini tahun ini. Ya, jadi pada dasarnya semua unit kejaksaan di lingkup Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan semuanya wajib untuk ikut, termasuk Kejaksaan Negeri Luwu Utara. Kita sudah melakukan pencanangan di bulan, kalau tidak salah, bulan Februari awal. Bulan Februari pencanangan zona integritas ya. Iya, untuk mengikuti penilaian WBK itu. Nah, walaupun kami berada agak jauh dari kota Makassar, 400-an kilo lebih, tapi ini tidak meruntuhkan semangat teman-teman dari Kejaksaan Negeri Luwu Utara untuk membangun zona integritas, wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Nah, Pak Kasipidum, sekarang nih kita mau menghadapi persiapan penilaian. Nah, apa saja yang telah dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Luwu Utara untuk menghadapi penilaian zona integritas ini? Ya, terima kasih. Jadi kita di Kejaksaan Negeri Luwu Utara pada dasarnya sudah melakukan beberapa hal. Sudah melakukan banyak hal juga untuk persiapan itu. Karena kan menurut pemahaman saya, penilaian WBK itu pada dasarnya adalah bagaimana setiap warga Adiaksa, warga kejaksaan harus paham apa sih yang ingin dicapai dengan pencanangan zona integritas tersebut. Baik. Jadi harus ada menumbuhkan kesadaran diri dari pribadi dulu, kemudian itulah yang kita sebar ke teman-teman supaya kita satu pemahaman apa yang sebenarnya tujuannya ini barang. Lebih tepatnya melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Lebih baik. Nah, boleh ditahu, kami ingin menyampaikan kepada masyarakat apa saja sih yang telah dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Luwu Utara. Jadi di penilaian WBK itu paling tidak ada 6 area perubahan. 6 area perubahan. 6 area perubahan. Antara lain itu manajemen perubahan, kemudian penataan tata laksana, penataan manajemen SDM, kemudian penguatan akuntabilitas kinerja, kemudian ada penguatan pengawasan, dan terakhir peningkatan kualitas pelayanan publik. Peningkatan kualitas pelayanan publik. Saya lebih condong ke situ, peningkatan kualitas layanan publik. Ini berhubungan dengan masyarakat umum tentunya. Di mana Kejaksaan Negeri Luwu Utara hampir tiap hari pasti berhubungan dengan masyarakat. Terutama dalam penyelesaian perkara-perkara yang ada. Nah, untuk di Kejaksaan Negeri Luwu Utara, inovasi apa sih yang sudah dilakukan dalam hal memberikan pelayanan publik kepada masyarakat? Ya, jadi menurut saya sih inti dari pelaksanaan zona integritas itu memang adalah bagaimana pelayanan setiap instansi pemerintah kepada masyarakat. Jadi bagaimana masyarakat bisa terlayani. Nah, untuk di Kejaksaan Negeri Luwu Utara, kita sudah menyiapkan suatu sistem terpadu yang ada dalam website kita. Jadi website kita itu mungkin bisa dimunculkan di layar teks di bawah. Boleh. Di website kita itu, ketika kita membuka website, maka sebenarnya masyarakat sebenarnya tidak perlu datang ke kantor. Tidak perlu datang ke kantor lagi. Dia hanya tidur-tiduran di rumah atau sambil melakukan aktivitas lain, dia sudah bisa melakukan banyak hal, termasuk misalnya
mengetahui kalau misalnya dia ada urusan, sudah sampai sejauh mana urusannya. Paling tidak contoh kecil misalnya tilang. Masyarakat mau membayar tilang, dia tidak perlu datang. Dia tinggal cek di website, dia memasukkan nomor resi tilang yang dari polisi itu. Baik. Dia bisa cek berapa yang dia harus bayar, Baik. kemana harus dia bayar, dan itu cukup dalam genggaman. Jadi dari HP-nya dia bisa membayar. Jadi hanya bermodal handphone Android Iya. sudah bisa mengetahui ketika masyarakat mempunyai urusan di kejaksaan, baik itu perkara maupun tilang. Oke, baik. Jadi di website kita itu, ketika kita membuka website, jadi begini, intinya berurusan dengan kejaksaan itu kan ada beberapa hal, misalnya urusan perkara. Misalnya kita sebagai korban tindak pidana atau korban kejahatan, kita mau mengetahui ini perkara saya sejauh mana Ya. penanganannya, apakah sudah diputuskah, atau saya mau mengambil barang bukti saya. Betul. Nah, itu ketika kita membuka website tadi sudah muncul semua. Semua sudah jelas keterangannya ya. Ya, jadi tinggal di website itu tinggal buka, kemudian klik info perkara, sudah muncul. Tinggal cari nama. Nama siapa, pelakunya misalnya. Baik. Nah, seperti itu. Kemudian untuk barang bukti. Barang bukti sudah ada juga, Pak. Ya. Barang bukti misalnya kita mau tahu apakah barang bukti saya sudah bisa diambil. Status barang bukti ya. Status barang bukti. Baik. Tinggal dia cek, oh sudah bisa, tinggal dia hubungi. Jadi kan barang bukti biasanya kan ada beberapa macam tuh putusan. Jadi ada yang dimusnahkan, ada yang dirampas negara atau yang dikembalikan kepada yang berhak. Nah, jadi masyarakat di sini dengan website yang ada bisa melihat barang bukti yang sebelumnya disita itu akhirnya kemana? Apakah dimusnahkan atau dirampas untuk negara atau dikembalikan? Baik. Nah, pertanyaan selanjutnya, ketika barang bukti itu dikembalikan kepada yang berhak atau di mana barang itu disita, seperti apa pelaksanaannya? Nah, jadi seperti ini, karena masyarakat bisa memantau melalui web kita, bisa dia pantau misalnya barang bukti HP miliknya itu, dikembalikan kepada yang berhak, misalnya korban atau saksi, dia tinggal hubungi nomor WA. Ada nomor yang mungkin juga bisa ditayangkan di layar, nomor telepon yang bisa dihubungi untuk menyampaikan atau bertanya, minimal bisa juga bertanya. Misalnya dia tidak sempat datang ke kantor kejaksaan, dia tinggal menghubungi nomor tersebut, minta untuk diantarkan ke rumah. Minta diantarkan. Bisa. Jadi pelayanan pengantaran barang bukti. Pengantaran barang bukti juga bisa. Iya. Baik. Jadi dalam website itu banyak hal yang, jadi kalau mungkin di tempat lain bikinlah aplikasi A, aplikasi B, aplikasi C. Kalau kita cukup satu website. Dari situ bisa untuk semuanya. Penjelasan selanjutnya nanti kita lanjutkan, Sobat Adiaksa. Sebelum kita lanjutkan, silahkan ketik like dan subscribe dan tekan tanda lonceng ya. Kasih Bidung. Ya. Tadi sudah dijelaskan ada website. Ya. Yang isinya ada info perkara dan layanan tilang. Nah, selain dua info layanan itu, info perkara dan layanan tilang, ada yang lain enggak? Jadi di website kita ini selain memperlihatkan profil Kejaksaan Negeri Luwu Utara, layanan yang kita sampaikan itu pertama tadi info perkara, kemudian info tilang, kemudian ada jadwal sidang. Jadwal sidang? Ya, jadi masyarakat yang ingin mengetahui jadwal persidangan tinggal klik. Nah, cuma kita ini konekkan dengan website Pengadilan Negeri Masamba. Jadi ketika kita klik jadwal sidang, langsung terhubung dengan
jadwal sidang Pengadilan Negeri Masamba. Oh, website dari Website. Pengadilan Negeri Masamba ya. Terhubung. Sama juga ketika kita mengklik info tilang, langsung masuk ke aplikasi e-tilang Aplikasi e-tilang. Kejaksaan Agung. Oh. Nah, dia langsung terhubung ke sana. Kemudian layanan selanjutnya ada produk hukum. Jadi misalnya masyarakat butuh tahu undang-undang apa, Ya, cari undang-undang apa, bisa klik produk hukum ya. terbuka. Di dalam lengkap ya. Di dalamnya lengkap. Lengkap. Baik. Kemudian untuk pengawasan terhadap kinerja kita juga ada menyantumkan pengaduan whistleblowing system. Oh, layanan pengaduan. Layanan pengaduan. Nah, itu ada dua, whistleblowing system dan pengaduan. Jadi di situ masyarakat bisa langsung tanpa harus datang. Kan ini masih pandemi. Ya, Masih pandemi, masa jadi pandemi. pertemuan itu paling tidak dibatasi. Pertemuan orang dengan orang itu dibatasi. Jadi masyarakat yang ingin mengadu tidak perlu datang. Tidak perlu. Ini saya potong. Ya. Ini pengaduan terhadap para jaksa dan pegawai. Pengaduan ini misalnya masyarakat ingin menyampaikan informasi. Informasi. Ya, Ya. oke. Misalnya mereka menduga ada dugaan tidak Ya. pidana korupsi. Oke. Mereka mau mengadu, boleh di sini? Kalau mengadu oknum-oknum jaksa yang sedikit ini, boleh nggak? Bisa? Bisa juga ya. Bisa juga. Dan itu dirahasiakan. Dirahasiakan. Baik. Apa? Nomor telepon pengadu dirahasiakan, identitas pengadu juga dirahasiakan. Baik. Nah, makanya kami sebenarnya juga ada layanan WhatsApp. Layanan WhatsApp ya. Jadi dia semacam customer service kita. Jadi masyarakat yang ingin tahu misalnya yang tadi barang bukti itu, Ya. karena dia tidak bisa membuka misalnya website, cukup dia WA. Cukup ya. Jadi ada bisa, nomor, bisa lebih cepat ya. bisa lebih cepat. Responnya. Jadi Baik. nomornya mungkin bisa ditampilkan di layar 08 111 300 7290. Nah itu layanan, tapi itu hanya untuk WhatsApp ya, karena Untuk dan itu di jam kerja. Jam kerja. Jam kerja. Dan itu pasti akan dijawab apapun Ya. pertanyaan maupun keluhan dari masyarakat. Insya Allah fast respon. Fast respon ya. Fast respon. Harus. Pokoknya untuk masyarakat memang harus cepat ya. Iya. Oke. Dan saya juga melihat di website ini di layanan pengaduan masyarakat sebagai social control ya terhadap kinerja kami ya. Iya. Dilihat Betul. gitu. Dan Pak Kasbidum, ini website ini harapan kami bisa tetap berjalan terus-menerus ya. Ini bukan hanya dalam rangka penilaian, tapi ini memang program dari Kejaksaan Negeri Luhut Utara untuk bisa lebih keluar kepada masyarakat, karena jaksa itu sahabat masyarakat ya. Ya, intinya kan mendekatkan pelayanan. Mendekatkan pelayanan. Ya, jadi masyarakat tidak lagi berjarak dengan kita, masyarakat bisa lebih dekat, Ya. lebih cepat pula direspon. Karena selama ini kalau masuk ke kantor kejaksaan itu kayak ada rasa gimana gitu. Ya, kesannya ini. Jadi mungkin saya potong ya. Iya. Pertanyaan saya ke Pak Kasih BB, Baik. ini kan sudah ada layanan website. Ya. Apakah masih bisa masyarakat datang langsung? Nah, masih bisa. Contoh, karena saya di bidang barang bukti, Ya. masih ada masyarakat yang langsung datang ke kantor untuk mengambil barang buktinya. Nah, bagaimana prosedurnya untuk tamu yang akan masuk ke kantor kejaksaan? Prosedur ini sudah berubah dari kemarin-kemarin. Ya. Karena kami sudah pencanangan zona integritas dan wilayah bebas korupsi, tamu yang datang itu harus melalui PTSP dulu, Pak Kasbidum. Nah, masuk PTSP, menyerahkan identitas, didata ya, tamunya didata identitas apa segala macam dan keperluannya untuk apa, nanti ada petugas yang langsung mengantarkan ke mana tujuan warga tersebut. Nah, kalau contoh warga yang ingin mengambil barang bukti, itu selama data-datanya siap, terutama foto KTP yang bersangkutan, itu kami jamin pelayanannya tidak sampai 1 jam. Yang penting lengkap. Yang penting lengkap, tidak sampai Oke. 1 jam, barang bukti sudah pasti kami kembalikan. Kembalikan ya. Itu salah satu layanan kami juga kepada masyarakat yang langsung datang
ke kantor untuk mengambil barang buktinya itu. Nah, seperti itu. Jadi saya sambung. Ya, Di bidang pidana umum pun kami sebenarnya sedang menggodok dan menyiapkan layanan flash service. layanan flash service. Layanan flash service ini maksimal 1 jam selesai. Seperti apa itu? Bisa Seperti disampaikan? jadi begini, tamu yang kita layani di kantor kejaksaan itu kan ada berbagai macam. Nah, yang paling sering ke kantor kita itu adalah penyidik. Oh, Penyidik mitra itu, kami ya, mitra kita, teman-teman penyidik. Mitra kita itu kan apakah mengantar SPDP, surat SPDP, kemudian atau mengantar berkas perkara, atau meminta perpanjangan penahanan. Perpanjangan. Nah, perpanjangan penahanan ini kan prosedurnya biasanya hitungan hari baru selesai tanda tangan oleh pimpinan. Ya, Nah, kami mencoba bagaimana agar itu bisa lebih cepat. lebih cepat. 1 jam bisa selesai. 1 jam. 1 jam bisa selesai. Mantap sekali. Ya. Cuma mungkin prosedurnya yang kita ubah, kita modifikasi lah. Modifikasi. Kalau selama ini kan surat masuk. Ya. Surat masuk itu ke Pak Kajari dulu, setelah diregister di PTSP, kemudian masuk ke Pak Kajari disposisi ke saya, ke Kasipidum, Ya. saya pun disposisi ke staf. Staff. Itu kan makan waktu, bisa 1 hari. Iya. Itu kalau bukan tidak kena ke hari libur, ya. Baik. Kalau hari normal ya 1 hari lah. Kemudian setelah dibuat suratnya, diparaf lagi oleh saya, kemudian ditandatangani oleh Pak Kajari. Pak Jari. Nah, bayangan saya mau ubah. Nah, tapi itu tidak mengurangi SOP-nya. Artinya tetap surat itu tetap diperiksa dulu. Baik, Apakah ini layak untuk diberikan perpanjangan atau Betul, tidak? betul. Cuma mejanya yang kita potong, prosedurnya yang kita potong. Prosedur. Misalnya begini, surat masuk di PTSP, langsung ke saya atau langsung ke staf dulu. Langsung ke staff ya. Staf cek, bikinkan konsepnya, kemudian saya cek ini layak untuk dikasih atau tidak, kemudian diajukan untuk tanda tangan di Pak Kajari. Di Pak Kajari pun dia cek juga sebelum Ya. tanda tangan apakah ini layak tanda tangan atau tidak. Iya. Nah, itu saya pikir lebih cepat menghindari bolak-balik surat. Iya, betul, betul. Ya, jadi itu hitungan saya kalau lancar 1 jam. 1 jam ya. Ya. Tentu sangat memudahkan juga bagi teman-teman penyidik ya yang menangani banyak perkara dan kesibukan. Nah, dengan adanya website ini juga membantu juga teman-teman penyidik dalam artian mengetahui proses penanganan perkara, siapa jaksa yang menangani ya. Apakah sudah P21 atau belum? Sudah P21 atau belum? Ya betul, karena di situ kan biasanya ya, kalau pada zaman dahulu kala, Bayahula, ya dia harus datang, cek Pak, bagaimana perkara saya, sudah P21 atau belum? Baik. Atau Pak, siapa yang tangani jaksanya? Baik. Nah sekarang dia tinggal cek, buka HP, cek siapa yang tangani, Itu apakah sudah ketahuan, P21 atau ya. belum? Itulah yang kita ya dalam rangka zona integritas juga, tapi itu memang suatu keharusan. Suatu keharusan. Karena ya zaman sekarang memang kita harus seperti itu, tidak bisa lagi kita yang manual. Ditambah lagi dengan masa pandemi ini Ya. yang membatasi kita bertemu Nah, dengan jadi orang-orang. Sebenarnya pandemi ini ada juga sisi baiknya. Sisi baiknya. Nah. Betul. Jadi itu mempres kita untuk mencari cara-cara baru Cara-cara baru. yang tentunya lebih praktis Lebih praktis. seperti itu. Intinya harus berubah. Harus berubah. Harus berubah. Dan perubahan harus dimulai dari kita. Dari kita. Iya. Contoh di podcast kita ini berubah. Iya. Episode pertama ini masih polos. Sekarang sudah cantik. Sudah Ah, cantik. itu. Nah, sebenarnya host kita ini saudara kandung dari, kalau kita dengar biasa di TV One itu pembawa acaranya itu Karni Ilyas. Oh, Kalau gitu. di sini ada juga ya. ada namanya Syahrul Ilyas. Coba bisa Pak ditirukan. Sobat Adeusa, hari ini kita berbicara tentang penilaian WBK. Kejari Utara sudah siap untuk itu.
ada Kasih Hidup. Pak Kasih Hidup, Kejari Utara bisa lolos gak? Nah, ini kan suaranya sebenarnya Karni Ilyas yang mirip dia, bukan Pak Syahrul yang mirip Karni Ilyas. Karni Ilyas ini yang mengikut. Oke, Sobat Adiaksa dimanapun Anda berada, itu tadi pembahasan kita dengan Kasih Bidum tentang bagaimana persiapan penilaian untuk menghadapi zona integritas dan wilayah bebas korupsi untuk Kejaksaan Negeri Utara. Semoga Kejaksaan Negeri Utara mampu mendapatkan predikat tersebut dan tetap lebih baik dan tentunya tetap semangat di bawah kepemimpinan Kajari kita Bapak Haidar SHMH yang energik juga, masih muda dan ganteng pula betul. Dan tentunya di Kejari Utara kami punya modal hanya satu, tetap semangat. Oke, Sobat Adiaksa, demikianlah episode kedua kami ini. Jangan lupa untuk di like, komen, share dan subscribe ya tentunya. Oke, terima kasih. Wassalam.